Sahabat-sahabat Facebook semuanya dan juga sahabat pembelajar public speaking di podcast kali ini di live Facebook kali ini saya ingin berbagi sebuah lintasan pikiran dalam diri saya yang mungkin ini sempat muncul dalam benak pikiran Anda. Sebelum ikut training public speaking yang beragam penawaran Anda temukan, bagusnya Anda ikut training yang mana? Atau mungkin Anda bertanya-tanya seperti ini, saya cocoknya ikut training yang mana ya? Jika ini menjadi pertanyaannya, bahkan mungkin Anda seorang leader, lalu ingin mengirim tim Anda seorang manajer, ingin menyelenggarakan di tempat Anda, pelatihan public speaking, penjelasan ini bisa menjadi acuan. Kemudian bentuk training yang seperti apakah yang pas dan cocok untuk diselenggarakan atau Anda ikuti. Disclaimer terlebih dahulu, saya akan menjelaskan semua informasi yang akan saya sampaikan kepada Anda ini lebih berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam proses mencari dan juga berdasarkan pengalaman saya pribadi bertanya kepada para alumni public speaking saya. Apa menyebabkan mereka memutuskan ikut sebuah pelatihan, terutama pelatihan public speaking. Kita langsung aja kepada poin-poinnya, bahwasannya pada saat kita akan ikut pelatihan ataupun workshop, seminar, whatever lah, di awal saya ingin mengajak bersama-sama untuk terlebih dahulu untuk melepaskan embel-embel istilah. Maksud saya, bisa jadi Anda dapat nanti ada webinar, ada training, ada workshop, kemudian mungkin nanti lokakarya, mentoring, coaching program. Diabaikan aja tentang istilah-istilah namanya, tetapi mari kita fokus kepada filosofinya, fokus kepada intinya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika seseorang akan mengikuti pelatihan public speaking, level paling dasar, saya menyebutnya ini level pertama adalah kategori Anda dan saya atau orang-orang yang dimana dia menganggap bahwasanya public speaking itu tidak penting. Kok bisa dia menganggap public speaking itu tidak penting? Ya bagi dia no meaning. Bagi orang tersebut ya memang ngapain sih buang-buang duit, buang waktu dan segala macam. Jangankan untuk ikut training di level pertama ini, untuk ada penawaran bukunya aja ditolak. Begitu ada temanya public speaking, ada judulnya public speaking, muncul pertanyaan, ngapain sih? Bicara kok harus ada teknik, bicara kok harus ada belajar ilmunya. Yang penting selesai, bicara udah bicara aja. Ini level yang pertama. Jika Anda berada di posisi level ini, saya merekomendasikan Anda untuk tidak ikut pelatihan manapun. Saya ulangi, bagi Anda yang saat ini tidak merasakan bahwasannya penting public speaking, bahwasannya Anda menganggap bahwasannya nggak ada nilainya, bahkan buang-buang duit, maka jangan pernah ikut training public speaking manapun. Karena itu yang akan menjadi bukan sebuah pembelajaran terjadi dalam diri Anda, yang ada Anda akan kecewa, bahkan mungkin nanti mengganggu suasana di sana. Lantas, Anda mungkin bertanya-tanya, kalau saya mau naik level dan Anda menyadari bahwasanya berada di level pertama ini, apa tindakan yang perlu dilakukan? Menurut saya, training ataupun pelatihan ataupun seminar, workshop, mentoring, whatever we call it, itu tidak akan pas kepada Anda. Tetapi yang paling cocok dan pas bagi Anda adalah untuk mulai. 1. Baca-baca artikel berhubungan dengan public speaking. 2. Baca buku terlebih dahulu. 3. Nonton video penjelasan tentang public speaking yang ada di YouTube ataupun dimanapun yang bisa Anda akses. Sehingga nanti Anda akan menemukan, ternyata ada ilmunya ya. Ternyata ada caranya ya. Ternyata dia bukan asal ngomong ya, bukan asal cuap ya. Ada kaedah-kaedahnya ya. Sampai Anda menemukan hal ini nanti,
Maka begitu Anda ikut training, artinya ataupun Anda nanti akan naik ke level selanjutnya, setelah ini akan saya jelaskan, maka disitulah Anda mulai berinvestasi waktu, berinvestasi biaya untuk mengikuti program apapun. Mungkin Anda bertanya, memang ada orang seperti itu? Ada. Siapa orangnya? Saya. Saya pernah berada di satu titik dalam hidup saya di mana tahun 2006 atau 2007 saya lupa, ada buku judulnya Magic Public Speaking. Itu seingat saya kalau tidak keliru tulisannya Dale Carnegie yang sudah diterjemahkan oleh, saya lupa, dia gambarnya agak membulat. Saya lupa nama yang penerbitnya yang terjemahkan. Pada saat buku ini saya temukan, pada saat buku ini saya dapatkan, pada saat buku ini ada di antara buku-buku yang sedang saya baca dan mau saya beli, muncul kesombongan dalam diri saya. Memangnya ada orang sampai beli buku kayak beginian? Bicara ya udah, bicara aja kali. Inilah yang saya alami, saya merasakan betul bahwasanya butuh hal-hal seperti ini, artinya kondisi seperti ini, ada situasi di mana di titik tersebut. Lalu apa yang menyebabkan saya menjadi sadar kemudian? Ya, lagi-lagi adalah karena faktor memahami peran, kemudian menjadi mengerti sampai satu titik saya mengatakan, oh ada ilmunya toh, oh ada skillnya. Dan kemudian saya belajar-belajar. Jadi untuk Anda yang menganggap bahwasanya di level yang pertama tadi, berada di posisi yang pertama tadi ini, maka jangan pernah ikut training manapun, jangan pernah ikut pelatihan apapun, jangan pernah ikut program manapun, tetapi mulailah lewat baca buku atau nonton YouTube. Nah, level yang kedua, problem. Kita mulai dari problem ya. Orang-orang yang ikut pelatihan public speaking pada umumnya adalah murni karena rasa takut, titik. Murni karena demam panggung, murni karena lack of confidence, murni karena nervous kalau diminta di depan umum. Mulai mules duluan, mulai situasi di mana menolak kesempatan, menolak untuk menerima jabatan. Ini adalah orang-orang yang di mana ketika dia akan ikut sebuah pelatihan, saya menyebutnya inilah level kedua. Entry-nya adalah di mana pokoknya saya bisa pede aja, itu udah selesai. Bisa dari tempat duduk sampai ke panggung aja udah bagus. Bisa kalau meeting berani berdiri saja udah bagus. Bisa kalau meeting untuk ungkap menurut pendapat saya itu udah bagus. Bisa ngomong itu aja itu udah bagus banget. Ini level yang kedua, yakni orang-orang yang mencari karena faktor confident. Dan yang menarik, faktor confident ini nanti akan terbagi dua hal lagi. Coba Anda cek diri Anda. Yang pertama adalah orang-orang yang memang selama ini jarang bahkan tidak pernah sama sekali dapat kesempatan untuk bicara di depan umum. Menganggap bahwasannya hanya ya saya bicara ketika lagi meeting pun berdua bertiga orang. Nggak merasakan bicara tertantang di depan banyak orang itu tidak Anda alami. Lalu yang kedua adalah orang-orang sering diminta bicara di depan, setiap bicara di depan selalu mengalami gejala-gejala nervous, walaupun udah berulang-ulang. Bahkan ini adalah orang-orang yang menolak statement. Jam terbang Anda akan membuat Anda confident. Dia mengatakan, mbahmu, dasmu, katanya. Dan ini saya temukan peserta saya 10 tahun dapat kesempatan selalu bicara di depan, tapi dia mengatakan, tapi sebenarnya Pak ya, saya selalu itu was-was dan deg-degan, saya tidak pernah enjoy. Tapi kok bisa? Ya apa boleh buat Pak, ya maju ya harus maju, tapi saya nggak enjoy, saya nggak nyaman. Saya mau relax loh Pak pas ngomong di depan. Kan Ibu udah sering? Ya itu dia Pak, walaupun udah sering. Kategori yang kedua ini saya menyebutnya dengan orang-orang yang dimana nervous karena tidak menguasai skill. Nervous karena tidak tahu tekniknya. Nervous karena belum tahu bagaimana semestinya cara berbicara di depan umum supaya membuat dia menjadi nyaman, supaya membuat dia menjadi relax, supaya membuat dia menjadi enjoy saat berbicara di depan umum.
apakah kan nanti faktor psikologis dan segala macam, tapi saya menemukan orang-orang kedua ini jam terbangnya banyak ngomong di depan, tapi senantiasa selalu berada dalam kondisi was-was, deg-degan, dan segala macam. Jika Anda berada di level nomor 2 ini, apa yang saya sarankan? Tanyakan kepada yang pembuat program atau cari program yang dimana betul-betul menyelesaikan masalah Anda. Jadi yang perlu Anda sampaikan adalah seperti ini. Apa sebenarnya situasi yang Anda alami kalau mendengar kata-kata public speaking, kalau sudah diminta untuk bicara di depan umum, mau berapapun jumlah orangnya? Sadari, lalu kalau Anda memutuskan ikut sebuah program, tanya apakah program tersebut akan menjadi sebuah solusi dari permasalahan Anda. Apakah program tersebut dominan fokusnya untuk menyelesaikan masalah Anda? Artinya, bagi Anda di level yang nomor 2 ini adalah Anda coba kenali terlebih dahulu faktor yang pertama tadi, belum punya jam terbang, yang dimana kemudian ada juga rasa-rasa adalah kemudian menjadi was-was, deg-degan karena belum punya jam terbang tadi. Atau bisa jadi adalah Anda tadi punya jam terbang banyak, tapi tetap ada was-was karena belum tahu tekniknya. Satu dua saya temukan, nggak banyak ya, satu dua saya temukan, bukan karena faktor teknik, walaupun udah banyak sering ngomong di depan. Artinya ya ngomong ya bicara lah, tapi sesuatu yang tidak memuaskan. Itu lantaran psikologis. Maksudnya bagaimana? Terngiang-ngiang di masa lalu, pernah pengalaman tidak mengenakan. Masa lalu yang menyebabkan Anda menjadi tidak rileks dan tidak nyaman, takut itu bakal terulang lagi. Untuk Anda yang level pertama tadi ini, kalau menurut saya, Anda boleh ikut training apapun itu, supaya Anda dapat pengalaman. Yang paling penting, tanyakan di kelas nanti dapat kesempatan bicara di depan atau tidak, biar merasakan ada pengalaman bicara di depannya. Saya punya pengalaman mengajarkan sebuah kelas yang dimana pesertanya mengatakan, Pak, ini pertama sekalinya saya betul-betul berdiri di depan umum untuk berbicara kepada banyak orang, walaupun pesertanya ada 10. Sebelumnya di kantor, belum pernah Pak, kata dia. Untuk orang-orang seperti ini, jika Anda berada di kondisi seperti ini, apapun boleh ikut, apapun ikuti aja. Selama itu program membuat Anda bisa bicara di depan. Tapi jangan ikut seminar, karena kalau seminar pun tanya, dapat kesempatan untuk bicara di depan atau tidak. Artinya adalah apapun namanya itu tadi adalah tanya apakah saya dapat kesempatan untuk bisa bicara di depan, untuk merasakan bicara di depan itu deg-degannya seperti apa yang real, betul-betul untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Bagaimana kalau dengan faktor teknis? Tanya apakah tekniknya diajarin? Tanya apakah hal yang betul-betul apa menyebabkan Anda di teknis, dalam hal apa yang menyebabkan Anda betul-betul nervous itu tadi, apakah diajarin atau tidak skillnya. Karena begitu Anda dapat skillnya, ini dengan senantiasa Anda akan, kalau begini kapanpun, ayo menyuruh lagi, ayo biar saya aja. Itu akan Anda alami. Ini terjadi pada peserta training saya, di mana suaminya ini punya jabatan di sebuah lembaga negara yang dimana seringkali diminta untuk melakukan sambutan. Itu yang tadi saya ceritakan. Dia mengatakan kepada saya, setiap kali dapat kesempatan, Pak, saya selalu duduk-dudukan, Pak, gitu. Nggak enjoy. Kemudian saya memberikan kontekstual. Ibu boleh saya tahu, Ibu biasanya dapat kesempatan untuk bicara di depan ini, biasanya diminta untuk melakukan apa? Ya sambutan Pak. Jadi narasumber? Enggak, jarang narasumber. Tapi seringnya apa? Ya memberikan sambutan. Kemudian saya bikin lebih clear lagi. Boleh tahu Bu, yang namanya sambutan itu banyak, Ibu lebih seringnya sambutan yang seperti apa? Maksudnya gimana Pak? Pengalaman saya ceritakan kepada dia, pengalaman saya Bu menemukan orang-orang kalau diminta untuk memberikan sambutan di depan umum, satu, sambutannya dalam rangka adalah welcoming speech biasanya. Atau menginformasikan sebuah acara.
Artinya, dia mewakili sebagai ketua panitia ataupun ketua penyelenggara. Adapun kata sambutan dia adalah sifatnya itu nanti adalah welcoming speech dan inform. Acara ini acara apa, dihadiri siapa, dan segala macam. Yang kedua, Bu, karena faktor jabatan dan segala macam, diminta untuk memberikan apapun boleh bicara, yang penting ada cuap-cuapnya untuk memberikan sambutan dalam rangka acara tersebut. Dan yang ketiga, ini yang ketiga lebih spesifik, yang dimana biasanya ada momen-momen entah serah terima jabatan, entah mungkin orangnya pindah ke tempat lain, bahkan mohon maaf, karena ada di antara anggota yang mereka itu meninggal dunia, tetapi perlu untuk disampaikan kenangan karena dibuat acara untuk orang tersebut. Tiga hal ini beda cara, beda tekniknya, Bu. Oh gitu Mas ya? Emang itu ada caranya? Oh ada. Lalu saya berikan tekniknya, model 1, model 2, model 3, begini caranya dan segala macam. Role play kemudian. Setelah role play, lancar. Kenapa? Udah biasa ngomong. Dan dia nggak bingung lagi setelah tahu tekniknya, oh berarti saya nggak selama ini mikir harus bagaimana karena nggak tahu ini, kata dia. Ya, ini masuk kategori adalah di mana tidak ngerti ataupun tidak paham yang namanya teknik. Lalu bagaimana kalau yang psikologis tadi? Kalau psikologis, saya lebih recommended begini. Kalau yang psikologis, lebih baik tolong ikuti dulu sesi-sesi terapi. Entah dengan hipnoterapi, entah dengan psikolog, entah dengan apapun. Tetapi pastikan, kenali betul apakah karena belum terbiasa ngomong di depan aja, atau memang karena faktor yang terngiang-ngiang di mental Anda itu tadi. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang adalah karena butuh jam terbang, sekali, 2 kali, 3 kali dia praktekkan, kemudian enjoy aja. Tapi kalau masih belum menyelesaikan akar permasalahan secara psikologis tadi, maka yang akan terjadi adalah menyebabkan Anda menjadi tetap ada rasa nervous was-wasnya. Ini yang perlu Anda ikuti. Berarti buat Anda yang model karena faktor psikologis tadi, kalaupun ikut trainingnya, dia menyebutkan training speak with confidence, ataupun training how to break your nervous, ataupun training bagaimana menyelesaikan nervous Anda dengan hipnoterapi, apapun nama judulnya, pastikan Anda tanyakan di sana, adakah betul-betul sesi terapinya. Kalau model kedua tadi, apakah teknik yang belum Anda ketahui, diberitahu tekniknya sehingga Anda bisa bicara, membuat Anda menjadi confident sebab Anda tidak tahu caranya. Yang pertama tadi nervous karena belum punya jam terbang tapi nggak punya psikologis. Cuman hanya karena ya belum punya perasaan dan ngalamin aja. Nah kalau ini apapun boleh Anda ikutin. Mau nanti fokusnya adalah bagaimana bikin ngomongnya sistematis, ngajarnya tentang vokal dan lebih kepada menjadi pembicara yang hebat. Apapun itu Anda ikutin aja. Yang penting Anda dapat kesempatan untuk bisa bicara di sana. Untuk mengalami dan merasakan. Ini buat level yang kedua. Siapapun Anda dan kemudian kondisinya seperti apa, maka pilihlah yang sesuai hal tadi. Naik level yang ketiga. Apa level yang ketiga? Ini adalah orang-orang confident. Udah biasa ngomong di depan, kalaupun nggak confident-nya paling hanya di awal-awal aja, habis itu lancar. Tapi tetap aja yang terjadi seperti ini. Karena belum tahu ilmu bicara itu, ada namanya framework, ada namanya sistematika penyampaian. Problem-problem terjadi biasanya adalah logic thinking-nya belum ada. Strategi modulnya belum ada. Metodologi penyampaiannya belum tahu, belum menguasai skill yang dimana ya udah niru orang aja selama ini. Kalau ditanya kenapa melakukan itu, ya nggak ngerti lah, pokoknya selama ini begini aja lah, udah saya ngomong. Buat Anda yang di level nomor 3 ini, tadi yang pertama, kedua, yang ketiga lebih naik lagi. Yang nomor 3 ini, saya sangat menyarankan carilah program-program ataupun ketika Anda mendapatkan penawaran, tanya apakah diajarkan memang sistematika penyampaian. Apa itu sistematika penyampaian? Kalau public speaking kuncinya ada pada pembuka, isi, penutup.
Persiapan, bagaimana melakukan persiapannya, lalu pembukanya bagaimana caranya, lalu kemudian naik, kemudian bawakan isi bagaimana caranya, penutup bagaimana caranya, untuk memastikan pesannya itu kuat dan konkret. Karena problem orang nomor 3 ini seperti ini. Mas, ide banyak sebenarnya di kepala saya. Tapi pas saya ngomong itu orang kok nggak paham, orang kok nggak ngerti ya. Problem tidak ngertinya itu tadi gara-gara ketika Anda keluarkan itu lari kemana-mana. Muter, setelah muter pun nggak jelas itu berhentinya ada di mana. Itu situasi-situasi yang Anda alami. Jika ini situasinya, maka pastikan Anda mendapatkan. Kalaupun buku, kalau Anda baca buku, kalaupun Anda ikut e-course, pastikan adalah course tersebut memastikan betul-betul mendrill bagaimana cara ngomong, bagaimana logic thinkingnya, bagaimana menyusun materinya, bagaimana cara memilih kontennya. Anda fokus kepada, kalau saya menyebutnya dengan verbal power. Artinya, bagaimana menyampaikan pesan tersebut menjadi jelas, clearly and effectively. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang problem tadi. Ide ada di kepala, tapi muter-muter. Ide ada di kepala, tapi begitu udah sampai depan ngomongnya yang lain. Artinya ini persiapannya kurang mantap. Ini buat level yang ketiga tadi. Lalu level yang keempat, ini sering saya temukan seperti ini. Mas, saya udah sistematis, cuman saya merasakan kayaknya ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurangnya itu bagaimana ya tetap mempertahankan engagement dengan audiens. Bagaimana ya membuat orang menjadi perhatian kepada saya. Bagaimana ya supaya orang bisa membekas kesan tertentu dari penyampaian saya. Level nomor 4 ini kalau menurut saya ini udah advance karena Anda sudah mulai memikirkan vokal Anda harus bagaimana, bahasa tubuh Anda harus bagaimana. Supaya orang mendapatkan theater of mind di kepala pendengar Anda. Menyebabkan orang bisa berimajinasi pesan yang Anda sampaikan. Menyebabkan orang menjadi tertarik, terbawa emosi terhadap pesan yang Anda sampaikan. Ini levelnya udah level nomor 4. Lalu untuk level nomor 4 ini apa baiknya? Kalau ini betul-betul modelnya sudah di-drill terus-menerus, yang betul-betul melatih Anda secara spesifik. Ada beberapa orang kekurangannya itu di ekspresi dan bahasa tubuh. Ada beberapa orang kekurangannya itu tidak mampu untuk menyebabkan ketika dia ngomong itu flat, monoton. Ketika dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diminta, padahal dia sadar betul. Saya mau sebenarnya membuat orang menjadi lebih perhatian kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal seperti ini yang perlu untuk Anda latih, hal-hal seperti inilah skill yang Anda butuhkan. Karena kalau ditanya, ini loh cara ngomongnya pembuka, tahu Anda sudah. Faham Anda, pesannya orang ngerti kalau ditanya. Tapi cara pembawaan Anda menyebabkan orang menjadi kurang tertarik. Cara pembawaan Anda membuat orang menjadi bosan. Cara pembawaan kita saat berbicara enggak menciptakan kesan-kesan tertentu gara-gara vokal yang monoton, ekspresi yang datar. Itu yang keempat. Artinya, carilah sekali lagi ya solusinya, cari program yang betul-betul memberikan Anda mendapatkan skill yang tadi. Skill untuk bagaimana menggunakan. Kalau ngomong motivasi bagaimana caranya? Kalau Anda untuk berjualan seperti apa caranya? Bahkan, mungkin Anda ingin melakukan sesuatu yang bentuknya adalah informatif saja. Itu harus bagaimana caranya? Karena ketika tujuan ini tidak tepat dan tidak pas, nanti yang terjadi Anda akan hadir di kelas, biasa aja. Ini sering terjadi ditemukan kadang-kadang memang dari kita awalnya adalah salah mengambil. Tapi kalaupun untuk menambah khazanah pembelajaran dan wawasan, itu di luar topik pembahasan kita. Di sini lebih kepada bagaimana menentukan program yang tepat sesuai dengan problem yang kita miliki. Ada satu level yang paling tinggi, next level public speaking. Masih konteksnya public speaking. Di level ini saya agak berat untuk menjelaskan karena saya belum begitu mampu untuk berada di level tersebut. Bahkan kepikiran pun saya belum masih dalam proses. Yang intinya adalah seperti ini. Di mana betul-betul sudah sangat terjaga emosi Anda. Di mana Anda sudah betul-betul penuh dengan ketulusan tanpa ada topeng apapun.
Di mana Anda kepengen menjadi seorang speaker yang di mana Anda akan mengatakan apa adanya, nggak ada was-was khawatir yang berlebihan yang menyebabkan Anda menjadi berat mengungkapkan tertentu. Di mana Anda kalau mau ngomong asuh anjing, mau ngomong umpamanya adalah sepeda, mau ngomong umpamanya adalah kuntilanak, mau ngomong astagfirullah, maka itu pun keluar tanpa ada terhambat apapun background pada diri Anda. Pada saat Anda mengeluarkan kata-kata tadi pun, itu orang akan merasakan ketulusan dalam diri Anda. Itu levelnya level tertinggi. Kalaupun udah level-level seperti ini, yang Anda tanyakan adalah bukan lagi teknis. Mampukah kelas tersebut memperbaiki spirit Anda, memperbaiki emosi Anda, memperbaiki intelektual Anda? 3 hal inilah yang ada di kelas tersebut, yang dimana menjadi seorang speaker bukan lagi karena tatanan teknik, tetapi sudah tatanan karakter. Yang dimana menjadi speakernya adalah bukan lagi mempengaruhinya lebih kepada adalah memang orang akan merasakan sebuah ketulusan dan keikhlasan yang paling dalam. Speaker yang betul-betul nothing tulus sudah. Kalau Anda di level nomor 5 ini, maka saya hanya bisa memberi clue kepada Anda, tanyakan, apakah betul-betul bisa sampai memperbaiki dan mengenalkan kodrat Anda, mengenalkan bakat Anda, mengenalkan naluri Anda, mengenalkan emosi Anda, mengenalkan level spiritual Anda. Ketika kelas tersebut mampu mengungkapkan hal tersebut, maka pilihlah. Tapi untuk Anda yang mencari nomor 5 ini, jangan pernah Anda mengikuti yang di sana mengajarkan bagaimana cara. No, this is not about the tool, this is not about the how. Tapi sesuatu yang sudah sangat spiritual. Itu levelnya, level nomor 5. Dan ini sedikit. Sudah sedikit kelasnya, sedikit juga peminatnya. Kalaupun ada peminat, rata-rata mungkin nanti adalah tidak akan lolos. Saya pernah ikut kelas model seperti ini. Setelah saya masuk kelas ini, Anda tahu apa yang terjadi? Yang tadinya saya menganggap, oh aku udah tahu tentang cara vokal, aku udah ngerti tentang ekspresi, udah tahu tentang bahasa tubuh, tahu bagaimana sistematika. Saya langsung menganggap kemudian, public speakingku nggak ada apa-apanya. Ya semua, setiap makam, likulli maqalin maqalun, kulli maqamin maqalun, setiap tempat itu memang ada posisinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, situasi itu ada tempatnya masing-masing. Ya, di sini nanti memang ketika saya mengajarkan public speaking, kalau bagi saya ya nervous tadi, ya, bagian materinya lah hal seperti ini. Inilah 5 level ataupun 5 hal yang terjadi pada diri Anda, harapan-harapan dan ekspektasi Anda. Lalu silahkan Anda mencari nanti. Persoalan trainernya, persoalan providernya, itu persoalan style. Dan paling penting sebenarnya kalau menurut saya adalah selain faktor waktu, Anda perlu juga ngecek punya duit atau enggak. Nah, itu paling penting sebenarnya ya, punya duit atau tidak. Punya duit atau tidaknya itu perlu menjadi kunci untuk ngetes, untuk lihat juga. Karena ini adalah bagian juga nantinya. Kadang-kadang nanti ada beberapa hal selain daripada need, Anda mengatakan, duit nggak jadi masalah, waktu nggak jadi masalah. Tetapi saya betul-betul lagi mencari sesuatu yang Anda butuhkan solusinya. Kenapa hal ini semuanya perlu kita sadari yang saya sampaikan tadi adalah supaya nanti pembelajaran-pembelajaran yang ada itu betul-betul sesuatu yang akan termanfaatkan. Insya Allah itu akan terjadi. Insya Allah itu akan terjadi. Kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, saya coba lihat mudah-mudahan ada yang komentar dan segala macam di Facebook sejenak. Sip. Oke. Kesimpulannya adalah pada saat Anda memutuskan mau ikut sebuah pelatihan, mau memutuskan untuk ikut program public speaking, maka cek level yang paling yang dasar tadi, apakah Anda menganggap bahwasanya public speaking ini penting atau tidak bagi Anda? Jika jawabannya tidak, maka solusinya adalah solusi yang pertama di sini nih, baca-baca buku aja dulu.
naik level. Pokoknya Anda bisa bicara aja, bisa berdiri, pegang mic, berdiri di depan, perkenalan aja, itu udah cukup bagi Anda. Bisa seperti itu aja katanya, wow banget udah. Daripada pas maju ke depan, nangis, kemudian bergetar dan segala macam. Bisa melakukan hal tersebut, atau Anda maunya adalah setiap kali maju tuh nggak ada lagi deg-degan, nggak ada lagi was-was, bisa enjoy. Kalau ini Anda harapkan, maka carilah betul-betul program yang menyelesaikan tentang bagaimana membuat Anda bisa menjadi confident. Ini macam-macam programnya. Ada yang perlu modelnya adalah konseling ataupun terapi. Ada juga yang program 2 hari hanya fokus membuat Anda menjadi confident. Ada juga yang biasa setengah hari, ada juga 2 jam dan segala macam. Tapi lihatlah bahwasanya memang program tersebut bisa menyelesaikan apa yang Anda inginkan. Sebab jika ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, semua level di atas Anda ambil tidak akan berlaku. Ketika confident Anda tidak muncul, maka yang terjadi adalah yang selanjutnya Anda tidak akan sistematis. Ketika confident Anda tidak ada, maka bahasa tubuh Anda akan hilang, vokal Anda akan hilang juga. Artinya dari ini semua, kalau Anda tanyakan, Mas, berarti yang paling penting yang mana untuk saya cek terlebih dahulu? Yang paling penting di awal muasal sekali, khusus untuk public speaking. Confidence. Pilihlah program betul-betul membuat Anda menjadi pede. Pilihlah program betul-betul membuat Anda menjadi siap untuk berbicara. Di awal pastikan Anda mendapatkan confidence tersebut. Kalau ini udah dapat, baru naik. Ngomongnya sistematis. Baru naik. Ngomongnya berkesan. Ngomongnya bisa mempesona. Ngomongnya bisa memukau. Dan cari nanti level terakhir adalah bagaimana ketika Anda berbicara sudah betul-betul nilai-nilainya itu melekat dalam diri Anda. Inilah rekan-rekan sekalian, program apa ataupun pelatihan public speaking apa yang pas bagi kita. Kenali dari 5 hal tadi. Setelah Anda kenali, maka kemudian carilah yang sesuai Anda butuhkan. Pada saat Anda mendapatkan yang Anda butuhkan, maka insya Allah di situ yang akan terjadi, skill Anda akan meningkat. Di situ yang akan terjadi, tujuan Anda akan tercapai. Di situ yang akan terjadi, maka Anda akan betul-betul bisa siap untuk tampil bicara di depan umum. Kalau bahasa saya menyebutnya dengan insya Allah Anda akan mahir untuk public speaking. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.